yang membuatnya terkejut karena Bruce Wayne adalah Batman. Kenapa sih identitas Batman gak pernah terungkap? Begini ceritanya. Di sebuah bar, Teddy Critchley, seorang pencuri yang pernah dilatih Catwoman, memberitahu temannya Flanagan kalau dia mengetahui identitas Batman. Beberapa saat yang lalu, setelah Wayne Manor dan Batcave diacak-acak vandal Savage, Teddy pergi ke sana untuk mencuri, berharap bisa menemukan barang berharga yang tertinggal. Tapi saat sedang menyisir Wayne Manor, Teddy malah menemukan ruang rahasia menuju Batcave yang membuatnya terkejut karena Bruce Wayne adalah Batman. Dia pun berencana menjual informasi ini karena ini pasti sangat berharga, tapi daripada excited, Flanagan malah menyuruhnya berhati-hati karena ini pengetahuan berbahaya, hal ini di luar kapasitasnya, dan jangan main-main dengan Batman. Teddy sebenarnya tahu itu, tapi dia juga butuh uang. Menjadi pencuri tidak menghasilkan banyak uang, penjahat-penjahat kelas kakap juga sedang tidak mencari anak buah, dan Batman ini ternyata cuma orang biasa. Flanagan membalas kalau dia juga sempat berpikir begitu, tapi ternyata tidak. Batman lebih dari itu, dia jauh lebih berbahaya karena beberapa tahun yang lalu, dia dan beberapa temannya sempat melihat Batman tumbang di dekat bar, tidak tahu apakah mati atau tidak, dan untuk itu, Jack, salah satu temannya, memutuskan untuk membuka topengnya, ingin tahu siapa di balik topeng itu, tapi baru aja Jack meraih topengnya, Batman langsung mencengkram tangannya. Dia tiba-tiba bangkit dengan marah, dan di momen itu, dia melihat Batman seperti iblis yang bangkit dari kematian. Di momen itu, dia juga percaya kalau Batman lebih dari sekedar manusia, dan sarannya, Teddy lebih baik melupakan itu, kecuali jika dia ingin setiap tulang di tubuhnya hancur. Tapi mendengar itu, Percy, temannya yang lain, berkata jangan dengarkan Flanagan, itu cuma tahayul dan Batman bukanlah iblis, melainkan manusia biasa yang punya rahasia berharga. Mendengar itu, Teddy bertanya siapa yang akan membeli informasinya, yang dibalas Percy kalau dia kenal penjahat-penjahat besar dan dia bisa mengatur itu untuk Teddy. Percy pun mendukung Teddy karena informasi ini berharga jutaan dolar, tapi dia akan meminta 10% dan besok Teddy akan menjadi orang kaya. Percy pun menanyai apakah Teddy setuju dan mereka bersulang. Setelahnya, Teddy tersadar di rumah Kim, mantan istrinya, setelah mabuk berat sampai jam 3 pagi, dan karena jarang datang, Teddy menanyai di mana Yuto anaknya, yang dijawab kalau Yuto telah pindah, yang membuat Teddy terkejut karena dia tidak tahu itu. Kim pun menyuruhnya berpikir sendiri kenapa Yuto tidak memberitahunya, dan Teddy yang tahu maksudnya berkata dia telah berusaha, tapi sekarang dia punya sesuatu yang besar. Mendengar ini, Kim berkata dia tidak ingin sesuatu yang besar, dia hanya ingin Teddy memperhatikan anak mereka, bukan datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Kim pun menyuruh Teddy memulai semuanya dari awal, hilangkan mencari uang dengan cara yang mudah, apalagi bekerja untuk penjahat. Tapi sambil pergi, Teddy berkata kalau dia akan melakukan itu. Setelahnya, dia dan Percy pergi ke pelanggan pertama yang ternyata adalah Two-Face, dan setelah yang lain keluar, belum sempat perkenalan, Two-Face berkata dia tahu identitas asli Batman, dan meski Teddy tahu itu, tapi dia tidak tahu sepenuhnya seperti dirinya. Two-Face menjelaskan selama dia bertarung dengan Batman, dia bisa mengeluarkan satu sisi penuh dari Batman, tapi kalau disuruh memilih, menurut Teddy, mana yang Batman pilih, sisi manusianya ataukah sisi Batman-nya? Teddy menjawab tidak tahu, dan Two-Face berkata itulah masalahnya. Teddy tidak mengerti, karena kalau dia mengungkapkan identitasnya, maka Batman akan menjadi Batman sepenuhnya, dan itu akan menghancurkan mereka. Sambil menodongkan pistolnya, Two-Face berkata dia tidak akan membiarkan itu, tapi Two-Face tetap membiarkan Teddy untuk pergi. Saat keluar, Teddy tidak mengerti apa yang terjadi, dan dia dikejutkan oleh Batman yang bertengger di atas gedung. Percy pun berkata itu untuk Two-Face dan mengajak Teddy untuk pergi.
Karena Two-Face gagal, Percy mengajaknya ke Iceberg Lounge yang saat ini dipimpin oleh Edison, anak The Penguin, dan Edison ternyata sudah tahu kabar soal Teddy dan bersedia membayar $1 juta demi identitas Batman. Tapi saat berdiskusi, Batman terlihat di CCTV yang membuat Edison pergi mengurus Batman, dan di tengah ini, Roger, teman lama Teddy yang bekerja di sana, memberitahu kalau Edison akan membunuhnya sesaat setelah Teddy memberitahu rahasia itu untuk menjaga rahasianya. Teddy pun mulai ketakutan, dan karena ini Roger segera mengambil teleponnya, dan sesaat kemudian ledakan tiba-tiba terjadi. Satu grup villain datang menghampiri Roger dengan Teddy yang pingsan. Tak lama kemudian Teddy tersadar di tempat Roger dengan para villain tadi yang ternyata mantan anak buah dari villain besar Gotham. Mereka menyelamatkan Teddy karena kabar soal Teddy sudah menyebar, dan karena Teddy tahu identitas asli Batman, mereka yakin kalau Batman tidak akan mengacaukan perampokan mereka karena dia pasti takut kalau Teddy dipenjara, maka dia bisa membuat kesepakatan dengan identitasnya. Teddy pun menanyai bagaimana kalau Batman membunuhnya, yang dijawab Bell, mantan anak buah Mr. Freeze, kalau Batman itu menakutkan, tapi dia bukanlah pembunuh. Teddy pun terpaksa ikut. Keesokannya mereka pergi untuk merampok bank, tapi ternyata Batman malah muncul yang membuat mereka segera menyerang, sementara Teddy bersembunyi ketakutan. Tak lama kemudian, Batman mendatanginya, dan Teddy tiba-tiba terbangun di sebuah kamar yang ternyata adalah kamar dari Yuto, anaknya. Mereka berdua saling terkejut, dan Yuto memberitahu kalau ini adalah asrama dari Gotham University, yang membuat Teddy menanyai kenapa dia tidak memberitahunya. Yuto pun membalas kalau Teddy tidak pantas mengetahuinya karena yang dia lakukan hanyalah membuat keluarga mereka menderita, padahal dulu dia sangat mengaguminya. Dia menganggap Teddy adalah pria sejati, bahkan kekagumannya itu membuatnya ingin menjadi sepertinya. Dia pergi untuk menjadi anak buah dari Scarecrow, tapi di hari itu Batman menerobos masuk ke tempat mereka. Scarecrow tanpa ragu melepaskan Virgas barunya di sana, tapi karena belum sempurna, itu membuat semua anak buahnya anxiety, termasuk dirinya. Tapi di momen itu, ketika dia tidak berdaya, Batman malah mengulurkan tangannya, dan entah bagaimana Batman tahu siapa dirinya, dia tahu siapa ayahnya, dan mereka berbincang-bincang di atas balkon. Ketika mereka membicarakan masa depan, Batman bukan hanya mendengarkan, tapi dia membantu, mendorongnya untuk kuliah, bahkan membantunya dengan beasiswa. Dia sempat menanyai Batman apa yang dia inginkan darinya karena dia tahu ini tidak gratis, tapi Batman hanya mengatakan satu hal, yaitu jadilah lebih baik. Mendengar ini, kata itu pun terngiang-ngiang di kepala Teddy. Dia mulai menyadari apa yang selama ini Batman perjuangkan, dan ketika dia keluar asrama, Teddy melihat Bruce menunggunya, dan dia menyadari kalau dia harus pergi dari kota karena orang-orang sudah tahu soal rahasia yang dia simpan. Bruce pun membenarkan itu, tapi dia sudah menyiapkan tempat untuknya di Metropolis dengan pekerjaan dan identitas yang baru. Teddy pun agak khawatir soal Yuto, tapi dia berterima kasih dan berjanji akan menjaga rahasia itu selamanya agar Batman bisa menyelamatkan orang-orang seperti anaknya. Teddy pun pergi ke terminal bus, menaiki bus ke Metropolis, dan teringat ucapan Batman yang menyuruhnya memulai semua dari awal, menyuruhnya mulai membantu orang-orang, jadilah orang yang diinginkan Yuto, dan ketika keadaan sudah reda, dia bisa kembali, dan Batman pasti akan membantunya.